Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi di hadapan sahabatku bahwa pasca ditetapkannya Pak Hasto Sekjen PDIP sebagai tersangka oleh kasus Harimasiku oleh KPK. Nah, ini beredar sebuah berita atau informasi bahwa Pak Hasto memiliki rekaman video terkait terlibatnya pejabat negara dalam korupsi. Nah, ini tanda tanya di kalangan masyarakat Indonesia. Apakah benar video itu ada atau hanya gertakan sambal dari Pak Hasto? Ya, jangan sampai hanya gertakan sambal. Tapi kalau memang videonya itu ada, serahkan segera. Ya, saya sebagai rakyat Indonesia meminta dan mendesak Pak Hasto agar segera memberikan video para pejabat negara yang korupsi kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Jika memang itu ada dan benar, berarti saya berani mengatakan bahwa Pak Hasto adalah salah seorang warga negara Indonesia yang ingin betul-betul negeri ini bersih dari korupsi. Berarti secara tidak langsung Pak Hasto sudah berkontribusi besar kepada negeri ini. Ya kan? Nah, saya hanya bisa menyampaikan jika Pak Hasto bisa berkontribusi besar dalam menangkap koruptor-koruptor yang ada di lingkaran pejabat negara, ya kita juga rakyat Indonesia bisa meminta kepada pemerintah agar hukuman Pak Hasto bisa dikurangi 50-75% lah. Kalau ada, harus dikasih juga reward. Artinya Pak Hasto sudah berkontribusi untuk mau membersihkan negeri ini. Tapi kalau itu Pak Hasto hanya bohong-bohong belaka, fitnah, kalau bisa ya tambahkan 2 kali lipat hukumannya. Ya, karena kenapa? Pemerintah butuh informasi yang tepat dan akurat terkait siapa-siapa yang mencuri uang rakyat di negeri ini. Jadi sangat disayangkan jika Pak Hasto mau menjadi korban sendiri dalam kasus korupsi. Ya, kalau mengetahui ada lagi yang korupsi, baik itu di internal partai PDIP maupun di partai-partai lainnya, baik yang sekarang sedang menjabat sebagai pejabat negara maupun yang mungkin sudah pensiun, kalau Pak Hasto bisa membongkar ini, saya katakan Pak Hasto luar biasa. Jangan mau jadi korban sendiri, jangan mau dikorbankan. Itu baru prinsip. Barulah bisa mengaku sebagai muridnya Bung Karno. Kan Pak Hasto kan mengaku sebagai salah satu anak ideologisnya Bung Karno, muridnya Bung Karno. Tetapi Bung Karno kudengar tidak pernah kulihat berita atau informasi bahwa Bung Karno korupsi, tidak pernah. Tetapi ini ada jalan untuk memperbaiki diri. Kalau bisa itu bongkar semua itu yang mencuri uang rakyat, itu baru hebat Pak Hasto. Itu baru luar biasa. Tapi kalau cuma omongan doang di publik tetapi tidak ada fakta, nah itu namanya bohong. Jangan sampai masyarakat Indonesia mencap Pak Hasto sebagai pembohong besar negeri ini. Ya, karena apa? Sudah terlanjur diomongkan bahwa memiliki video-video keterlibatan pejabat negara dalam korupsi. Jadi sekali lagi, jika omongan itu tidak terbukti, maka Pak Hasto bisa dicap sebagai bosnya pembohong di negeri ini.
Tapi kalau Pak Hasto bisa memunculkan video-video itu dan memang terlibat korupsi, saya secara pribadi mengucapkan bahwa Pak Hasto layak menjadi seorang pahlawan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Sisa pilih, mau dicap sebagai bosnya pembohong atau mau dicap sebagai pahlawan yang berkontribusi di dalam membersihkan di para koruptor. Ya kan, karena Sekjen PDP Pasto ini kan salah satu tokoh di negeri ini. Ya, jangan sampai yang namanya tokoh itu kalau sudah keluar kata-kata maupun kalimat dari mulutnya, itu adalah sesuatu kebenaran. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya kata-kata atau kalimat itu adalah sebuah fitnah, itu bukan tokoh namanya. Ya, itu apalah nama lainnya ya. Yang jelas seorang dianggap tokoh kalau yang keluar di mulutnya itu A dan kejadiannya adalah A. Seorang tokoh pantangan untuk menyampaikan berita-berita bohong. Jadi yang sudah terlanjur bahwa Pak Hasto punya video pejabat negara terlibat korupsi, coba kini saatnya tunjukkan di depan rakyat Indonesia. Dan yakinlah bahwa pemerintahan yang ada sekarang akan membasmi para koruptor, para pencuri uang rakyat. Itulah janji presiden kita, Presiden Pak Prabowo. Ya, luar biasa ya. Baru kali ini ya kita diberikan pemimpin yang betul-betul mau membersihkan korupsi ini. Jadi sekali lagi kawan, kepada Pak Hasto, jangan mau jadi korban sendiri. Kalau tahu, bahkan sudah ada videonya sebagai bukti, ada pejabat negara yang korupsi, disampaikan di depan publik, jangan ragu, sampaikan ke yang berwenang. Jika video itu diberikan ke pihak-pihak yang berwenang kemudian tidak dilanjuti, viralkan di hadapan rakyat Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berwenang tersebut juga harus dihukum. Berarti dia telah bersepakat melindungi koruptor. Jadi siapapun yang berbuat salah dan siapapun yang melindungi perbuatan-perbuatan salah di negeri ini, maka hukum harus ditegakkan. Hukum harus dijadikan sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Tentunya ini harus dimulai ditegakkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Demikian kawan, baikkan videonya.